Karena banyak banget kan orang bertanya, mining itu rugi ya, kripto itu rugi ya, gitu. Udah banyak banget, gue udah hafal banget pertanyaan itu. Tapi apakah itu tidak mengundang para koruptor bermain di situ ya? Mas, komen 5.000 tuh gamer semua tuh. Gamer semua ya. Dan marah-marah semua, sampai gue dibikinin judul-judul sinetron, ibu-ibu kena azab ditimpa VGA. Halo Bahasa Inggris, jumpa lagi sama gue Tuan Mudahata. Ya, mungkin teman-teman yang di rumah agak aneh nih ya, intonasi aku membuka acara kok kayaknya serius banget. Memang betul, kali ini kita akan membahas tentang yang bertema serius yang tentunya adalah masa depan kita nih. Dengar-dengar katanya kan banyak banget ya masyarakat lagi ngomong nih bahwa cryptocurrency ini akan menjadi nilai tukar mata uang kita di masa depan. Tapi untuk menjawab teka-teki itu semua kita langsung ini aja yuk ngobrol sama yang lebih berpengalaman dengan Mbak Desi. Halo Mbak. Hai. Mbak Desi ini julukannya Queen of Crypto ya. Kalau di luar seperti itulah. Senang gak sih dapat julukan kayak gitu Mbak? Nggak tahu juga ya, biasa-biasa aja sih, karena baru orang-orang baru kan. Kalau aku kan dari udah lama ya di kripto tuh udah 6 tahun 7 tahun. Dan orang baru taunya itu baru beberapa bulan ini, sedangkan gue itu udah biasa banget dari 2015 gitu. Jadi kok dibilang macem-macem gitu, Queen of Crypto lah, apa ya, mesin cuan apa, karena gue setiap hari ngelihat itu dan menurut gue biasa aja. Ternyata masyarakat tuh itu udah wow, banyak banget gitu. Iya, bener. Sekarang lagi rame banget nih. Aku panggil kakak aja kali ya. Iya. Lagi rame banget Kak, teman-teman itu ngobrol ya tentang yang nggak jauh-jauh bertema trading gitu. Trading ya, crypto trading ya. Trading itu ya yang kita tahu kan forex dan lain-lain gitu ya. Bahkan sekarang udah ada yang namanya robot yang lagi yang banyak banget, yang hits banget ya, hits robot. Banget ya. Jadi mereka menjual itu adalah ketika kita pakai robot, kita tidak perlu harus mantengin market. Kita nggak perlu harus buy di mana, sell di mana. Udah semua si robot udah ini otomatis dan tidak mengenal kata rugi. Iya, itu tagline-nya mereka ya. Betul tidak sih seperti itu cara kerja robot? Kalau gue gini Mas, kalau di kripto itu sendiri ada 3 yang bisa kita jalurnya di kripto itu ada 3. Yang pertama tadi Mas bilang itu trading, yang kedua mining, yang ketiga staking. Oke, bisa dijelasin nggak masing-masingnya? Nah, kalau trading yang tadi Mas bilang, kedua mining itu yang mesin-mesin yang kayak di Instagram gue itu, gitu. Nah itu gue benar-benar di miningnya. Kalau trading, gue bukan trading daily, semomennya aja. Misalnya gue dapat info dari, gue bisa ngebaca, koin apa nih yang bakal lagi mau naik atau lagi nggak bagus nih, itu dari si mining ini. Nah itu gue biasanya trading, beli aja, nggak daily. Nggak daily itu? Nggak yang tiap hari mantengin kayak orang-orang gitu. Nah itu jadi itu di kripto tuh ada jalur trading sama jalur mining yang gue punya mesin itu, sama yang 3 staking. Staking itu kita kayak deposito di bank. Itu yang baru-baru orang-orang baru pada tahu. Sebenarnya udah lama juga. Jadi uang itu ditaruh di salah satu exchanger mungkin kan? Iya, kita dapat bunganya kalau deposito lah kalau di bank, bahasa gampangnya itu namanya staking. Nah kalau di gue lebih ke yang nomor 2 tadi itu, mining. Gue nambang. Jadi gue itu dapat koinnya. Kalau di trading kan kalian beli koin. Benar. Nah kalau gue dapat koinnya. Jadi mesin yang di Instagram gue itu atau di TikTok gue itu kata pencipta koinnya gitu. Pencipta koinnya, penghasil koin, produksi koinnya. Iya, produksi koinnya. Ya, di mining kalau itu gue. Iya, oke. Kalau dikasih perumpamaan, berarti mining ini kayak nambang emas ya. Kita mesti sediain bulldozer, sediain lahan, benar kan? Iya. Itu bukannya prosesnya lebih beresiko ya? Enggak, karena sebenarnya alat-alatnya alat komputer juga, simple banget sih. Gitu, ada satu rig ya dibilangnya ya gitu, 8 VGA. Kalau di gua 8 VGA standarnya gitu, biar stabil, biar maksimal hasilnya. Sebenarnya mining itu 1 VGA pun juga boleh. 1 VGA, 2 VGA, 12 VGA bebas sama si minersnya sendiri. Tapi kalau di gue standarnya 8 VGA biar maksimal dan stabil. Karena riset gue
8 VGA. 8 VGA. Tapi sebenarnya kalau yang modalnya kecil-kecil ya 1 VGA juga boleh gitu. Iya. Jadi tapi ya kan benar. pasti dengan VGA yang kecil kinerja Hasilnya, untuk mendapatkan hasil koinnya juga lambat ya kecil gitu paling kan. ratusan ribu, puluhan ribu Iya, gitu. Itu sih. Nah sekarang untuk yang cocok banget nih untuk anak-anak muda ya, anak kuliah, anak remaja atau mungkin pemula nih untuk bermain di cryptocurrency gitu. Ya. Lebih cocoknya apa nih yang mesti diambil? Kalau modalnya dikit ya trading. Oke. Kan bebas mau 5 juta, 3 juta beli kan nggak masalah. Ya nggak masalah. Tapi kalau modalnya lumayan dan mau aman, maksudnya resikonya nggak terlalu beresiko, terus kita masih bisa jalanin bisnis lain, ya di mining. Yang tadi gue bilang, baru nanti hasilnya bisa kita staking, deposito lagi. Jadi muter di situ aja ya. Ya gitu. Jadi biasanya sih yang mining itu yang memang punya modal ya. Gitu. Modalnya Dan berapa memang, sih kira-kira? Kalau di gue mesinnya itu gue jual tuh di harga 140 juta. Wow. Seharga mobil ya. Iya. Iya. Mobil baru itu ya. Tapi itu udah include edukasi dan resiko yang akan gue tanggung. Gitu. Karena kan biasanya mining itu 1-3 bulan tuh ribet. Misalnya masnya beli ini mesin di gue 1-3 bulan tuh ribet pasti masnya, ada aja deh masalahnya. Nah itu resikonya udah sama gue ganti baru kalau misalnya ada apa-apa. Itu alatnya berupa kayak software di komputer kah? Softwarenya ada, hardwarenya juga ada. Yang mesin tadi itu, yang sebesar kardus itulah, kardus minuman gitu, 80x60 kalau nggak salah. Itu yang Mas beli itu, alat nambangnya. Alat nambangnya ya. Alat nambangnya. Gue paham di sini. Ya, alat nambangnya. Terus kok bisa di gue? Emangnya Mbak Desi ini kayak nama apa? Jasanya juga kah? Ya. Yang terus memining gitu? Ya, jadi gini, gue tuh mining tuh udah dari 2015 ya Mas. Terus gue juga bukan orang sosmed. Dalam artian gue pun walaupun gue milenial, gue punya Instagram, gue Facebook, tapi gue bukan orang narsis. Jadi gue fokus bisnis. Nah terus gue fokus bisnis, terus gue punya rig lumayan ya kan. Terus di 2021 itu gue biasa aja tuh selama 6 tahun ini. Ya gue fokus bisnis dan gue nggak pernah kasih tahu kawan-kawan gue. Kecuali mereka nanya, dan gue nggak pernah foto, nggak pernah video. Kan gue bukan orang sosmed banget. Mungkin dianggapnya kalau misalnya zaman itu di posting, mungkin nih si Desi main apa sih? Penipuan mungkin ya, scam iya, kan gitu belum ya. Terkenal gitu ya scam. Terus ya udah gue fokus sama diri gue sendiri, sama circle gue aja. Gue kasih tahu keluarga, teman dekat gitu kan. Nah 2021 itu kebetulan gue punya manajer dan dia orang sosmed banget, orang entertain lah, dia sutradara gitu kan. Nah dia nggak sengaja upload salah satu farm gue, itu namanya farm ya, tempat kita mining tuh di TikTok. Selama ini kan gue biasa-biasa, ternyata itu rame banget. Satu hari itu udah 7 juta orang yang nge-view. Terus kira-kira apa yang mereka cari tahu dari uploadan TikTok? Dan mereka tuh wow banget gitu, gila di Indonesia. Kan mereka tuh cuma ngeliat di YouTube tuh di luar negeri yang punya sebanyak itu. Padahal itu yang paling kecil Mas. Yang diupload sama manajer gue. Gitu. Dan mereka ngerasa, oh di Indonesia tuh ada loh yang banyak. Iya. Gitu. Nah terus kan gue mau hapus. Pada saat itu kan gue kaget ya, gue bukan orang sosmed, gila banyak banget orang. Udah nggak bisa, orang udah kelanjur penasaran dan gue akan dicari-cari tuh. Gitu kan. Terus gue tanya tim gue, ya udah biarin aja deh, sekalian kita edukasi. Sekalian kita edukasi, dan dari situ gue tahu ternyata banyak banget orang-orang atau oknum yang mengatasnamakan kripto itu ternyata scam. Banyak banget penipuannya dan jumlahnya sampai ratusan M. Dari situ, dari cerita orang-orang yang tadi datang ke gue. Nah dari situ gue sama tim berniat bantu untuk edukasi. Edukasi juga, dan kebetulan gue punya link untuk mendatangkan barang itu, karena nggak sembarangan dengan sebanyak itu. Alat yang 140 juta itu maksudnya? Ya, VGA-nya ini nggak bisa. Kalau untuk banyak tuh, kalau kita nggak punya nama lama, nggak punya link, itu nggak bisa. Dan ternyata di Indonesia itu masih awam banget. Yang tadinya menurut gue biasa, ya gue biasa aja gitu loh. Ternyata menurut mereka itu udah, wow ini sesuatu banget. Gitu. Dan akhirnya gue ya udah gue edukasi
dan gue punya barangnya di situ kan, gue juga ada bisnis lah ya gitu. Oh ya udah nih, menurut gue ini juga peluang dan gue edukasi orang-orang gitu. Akhirnya ya udah sampai sekarang lah gue main Instagram. Jadi ketagihan. Iya. Sekarang memperkenalkan kripto juga ya. Iya gitu, dan ya itu tadi sampai dapat julukan Queen of Crypto lah, apa macam-macam deh itu. Mereka Kemarin kita kedatangan King of the Jungle ya. Hari ini kita kedatangan Queen of Crypto. Ya kayak gitu, mereka bikin sendiri, dan kebetulan pas pandemik ini kripto itu lagi naik banget. Beda sama tahun-tahun sebelumnya. Itu apaan sih? Masih dibilangnya scam. Iya. Gitu. Untuk bisa memperoleh VG itu yang harga 100 juta, itu harus pembayaran cash atau mungkin ada toleransi dari KDC ini? Kalau gue sih biasanya mereka DP dulu, terus pelunasan setelah mesinnya itu gue pasang. Biasanya 3 sampai 5 hari. Sekarang nih yang gue lihat nih ya, cryptocurrency ini agak-agak ke multi level marketing. Iya. Itu jadi ancaman nggak untuk KDC yang bermain di mining? Sebenarnya gini ya, kalau sepengetahuan gue ya, gue kan juga ada komunitas. Sebenarnya itu nggak boleh. Kenapa? Aturan dari pemerintah kita dijadikan MLM tuh nggak boleh di kripto itu sepengetahuan gue ya. Tapi alasannya kenapa pemerintah melarang ya? Gue nggak tahu. Soalnya yang berkaitan dengan money game dan lain-lain itu udah nggak boleh. Oh, jadi dianggapnya multi level marketing itu money game? Iya, gitu. Izinnya itu macam-macam banyak, dan itu sepengetahuan gue nggak tahu lah ya gitu. Yang penting kan. KDC nggak pernah melihat ada lampiran surat larangan gitu, nggak ada kan? Cuma dengar aja. Ya, dengar aja, itu nggak boleh dijadikan MLM. Oke, baik. Ini aku lagi mikir untuk balikin modal 140 juta itu loh. Itu seberapa lama dengan aku bandingkan dengan digabungan sama multi level marketing? Daya cepatnya lebih cepat yang mana? Gini, jadi kalau di kripto itu beda banget ya hitungan BEP-nya ya. BEP untuk kita balik modal misalnya 140 juta misalnya 140 juta itu 1 bulan kita hitung itu 8 juta. Kita udah pasti. Setiap hari kita boleh cair. Dapat pasaran dari mana? Dapat market dari mana? Kok bisa yakin banget? Yang dari tadi itu loh, yang kita mesin itu. Jadi gini Mas, mining itu gampangannya itu kalau yang orang awam itu sebenarnya itu kita tuh kayak penyewaan warnet loh. Kalau mau ditafsirkan bahasa sehari-hari. Kalau kita penyewaan, ini balik ke ininya dulu ya, konsep mining itu ya. Jadi kalau mau ditafsirkan benar-benar bahasa sehari-hari itu kita tuh kayak penyewaan warnet, buka jasa. Iya. Jasa. Jadi kalau kita buka warnet, siapin apa tuh? Alat-alat gitu kan. Terus kita ada siapa tuh yang jagain? Yang jagain satu orang. Gitu. Terus orang datang. Iya. Nah, di mining bedanya kita nyiapin alat, ada yang jaga, tapi kita nggak perlu marketing lagi, nggak perlu datang lagi, udah ada pasti yang pakai alat kita itu. Oke, baik. Taruhlah kasarnya itu 1 bulan bisa dapat 8 lah ya. 8 juta, tapi itu fluktuatif. Semua yang berkaitan dengan kripto Mas, itu fluktuatif. Dalam artian dia bisa lebih, bisa turun. Gitu. Berdasarkan market dong. Makanya tadi pertanyaanku agak begitu, 8 juta dapat dari mana patokannya gitu kan? Berarti fluktuatif ya jawabannya di sini. Kemarin lagi naik-naiknya itu dengan harga yang 140 juta itu bisa di angka 12 juta 1 bulan. Mentok. Ya, tapi lagi pahit-pahit nih 8 juta, 7 juta setengah. Oh, gitu. Baik, 8 juta lah aku taruh di sini ya. Ya, kita ambil standarnya. Berarti kalau kita bagi 30 hariannya berapa itu? Vel, bagi dong, Vel. Coba, gue mau tahu hariannya berapa? Ya, berapa? 8 juta sih, bagi 30. Income-nya berapa itu? Nah, tapi kita terus saya balik lagi tadi pertanyaan ngitung BEP-nya gimana? Mining crypto mining ya, saya bilangnya. Itu beda banget dengan bisnis lain. Gue kan punya beberapa bisnis konvensional. Kita perhitungan BEP, misalnya kita buka kafe ya Mas ya. Oh, perhitungan BEP 24 bulan, 2 tahun. Itu biasanya kan gak jauh dari situ kalau kita buka kafe. Iya, betul. Tapi kalau di crypto mining itu 24 bisa jadi 6 bulan. 24 perhitungan kita 24 bulan itu bisa jadi 6 bulan. Bisa jadi 7 bulan, bisa jadi 8 bulan. Karena koinnya lagi up.
Lagi up. Ya, kemarin teman aku yang mining di Januari, di Juni itu dia udah BEP. Juni. Tapi perhitungan dia misalnya 20 bulan, 15 bulan. Itu perhitungan itu untuk perkira-kira kita paling pahit. Tapi faktanya itu di bawah itu. 15 bulan, 20 bulan bisa jadi 6 bulan. Bisa jadi 6 bulan. Okay. Gitu, jadi berarti fluktuatif lagi balik ya di situ ya. Dan fluktuatifnya itu parah loh. Gila, bayangin aja 20 bulan bisa jadi 6 bulan loh. Gitu. Misalnya 8 tahun misalnya BEP kita hitung itu bisa jadi 3 tahun. Itu kan luar biasa kan? Luar biasa, gitu, iya. Oke, tadi tim udah menghitung hariannya itu berarti 267.000. Ya. Kerjaan apa yang pendapatannya 267.000 untuk pekerjaan konvensional? Dan nggak merepotkan, kita colokin, kita bisa kemana-mana, masih bisa bisnis lain, Mas, masih bisa syuting, gue masih bisa nongkrong, masih bisa dicolokin aja, yang penting jangan mati aja. Dan nggak perlu orang yang jaga. Iya, betul. Dan aja betul, kayak kita ngecas handphone aja. Iya. Biar dia yang mencari sendiri gitu ya. Iya. Kalau kita bisnis konvensional lain kan kita pusing banget loh, Mas. Anjir, marketing nih. Betul. Ya kan, wih gila sepi banget hari ini. Udah teriak lagi di grup ya. Betul. Ke CMO, gue mana nih? Lu bikin strategi dong gitu. Tapi kan. memang pemerintah kita juga udah tidak mengharuskan kita untuk kesana juga sih. Pernah lihat gak sih Jokowi berpidato? Yang harus kita pelajarin blockchain dan lain-lain gitu. Enggak sih, yang aku lihat, yang aku dengar itu Pak Jokowi bilang bahwa saat ini adalah era digital ekonomi. Iya. Ya, jadi yang menentukan bisa bertahan hidup lebih lama itu bukan yang kuat atau lemah, bukan yang pintar atau bodoh, tapi yang cepat atau lambat. Ambil tindakan cepat. Ambil tindakan cepat. Actionnya mesti cepat tuh. Kebijakannya kalau perlu kita ngorbanin apa dulu kek. Kalau perlu kita sekolahin BPKB mobil kita dulu kek. Yang penting ambil keputusan cepat. Kita terjun di situ. Itu kita bisa selamat di masa depan. Itu betul nggak? Betul. Itu banyak. Gue udah bahas nih di Instagram gue. Karena banyak banget kan orang bertanya, mining itu rugi ya, kripto itu rugi ya, gitu. Udah banyak banget. Gue udah hafal banget pertanyaan itu. Gue bilang iya, rugi itu ketika lu nggak ambil tindakan cepat. Kalau lu masih banyak-banyak nanya ya lu rugi, lu akan ketinggalan, nggak naik kapal. Ibaratnya sekarang tuh kita tuh zaman yang transisi, kita tuh cepet-cepetan naik kapal, Mas. Gitu kayak dulu waktu zaman era internet. Jadi gue punya kawan-kawan yang umurnya 50-an, 50. Terus dia bilang, Des, gue waktu umur gue 25 itu waktu internet masuk. Dan gue nggak ambil tindakan apa-apa. Kata dia gitu, kata yang kawan-kawan gue udah umur 50-an itu. Nah sekarang eranya blockchain. Orang-orang udah pada mau masuk ke kapalnya blockchain nih. Gue nggak mau ketinggalan. Minimal tuh gue ikutlah paling buntutnya di kapal itu. Jadi dia karena pengalaman waktu era internet tuh dia nggak ambil tindakan apa-apa gitu, nggak berpikir, dia malah masih bandel-bandelnya gitu. Nah sekarang dia menurut mereka yang udah umur 50 kan. Kalau gue kan masih 30-an ya, jadi nggak tahu era itu ya. Mungkin gue baru lahir waktu itu ya. Nah, terus dia cerita, ini kan pengalaman mereka yang udah umur ya. Dan waktu mereka umur 50 yang mereka lihat-lihat, sekarang ini kayak era internet baru memuncul ketika dia umur 25 dulu itu. Nah, makanya kita harus ambil posisi cepat-cepat. Ibaratnya kata mereka, kita nih masih satu stadion. Walaupun kita nggak jadi pemain, minimal ini pesan gue nih ya. Anak gawang. Minimal kita penonton. Minimal yang penonton. jadi masalah itu yang di luar stadion dan masih ngejelek-jelekin. Oh itu jelek tuh. Itu yang itu. Makanya gue selalu bilang sama kayak Jokowi juga, presiden kita Pak Jokowi juga selalu bilang minimal kita tuh masuk kapal atau masuk stadion itu deh. Kalau kita masih mikir-mikir, ya itu yang rugi. Ya, ketinggalan ya. Ketinggalan. Sama gue jawab di Instagram gue. Ini mining rugi nggak ya? Kripto rugi nggak ya? Iya. Gitu. Iya rugi itu ketika lu masih nanya-nanya melulu. Saking kesalnya kah? Iya, lu nanya-nanya mulu rugi. Bentar lagi nih kapal mau berangkat. Lu bakal ketinggalan. Gue bilang kayak gitu. Mungkin teman-teman yang di rumah nih nggak tahu nih blockchain itu apa sih, Kak? Coba jelasin. Ini apa ya? Pembahasannya nggak bakal habis-habis nih, Mas. Garis besarnya aja. Kalau kita belajar tentang blockchain, jadi gini, blockchain itu sistem keamanan sih. Sistem keamanan intinya gitu. Nah, di dalam blockchain ini banyak banget
menu-menunya lah kalau gue bilang menunya. Nah, menunya itu kripto. Salah satu. Tapi nih kita bahas kripto aja nggak kelar-kelar. Iya benar. Ya di dalam kripto itu tadi gue bilang ada trading, ada staking, ada mining, nggak kelar-kelar juga. Gitu. Nah kita sekarang nih menurut gue ya, yang gue lihat kita tuh masih pusing tentang kripto di Indonesia menurut gue. Iya pusingnya karena pusingnya gini. Terdaftar di OJK nggak sih? Ya, itu biasanya kita tuh masih pusingin tentang kripto. Orang di luar udah pusingin tentang blockchain, udah emaknya nih, si paling tingginya ini, gitu. Nah di dalam blockchain itu masih banyak lagi yang setara dengan kripto. Nah kita masih musingin kripto, nah di dalam kripto masih musingin mining. Iya. Nah itu bayangin deh, soalnya biasanya 5 tahun di luar negeri udah tren, baru masuk Indonesia. Orang luar negeri udah berpikir gimana sih caranya bisa jual tanah secara virtual. Terus misalnya kita ada bisnis emasnya nggak perlu meeting, kita virtual bukan Zoom ya, misalnya yang benar-benar 3D gitu. 3D, udah kesana. Kita masih musingin kita rugi nggak ya kripto? Gitu. Apa mungkin karena masyarakat kita ada rasa ketakutan yang berlebihan kali ya? Ya makanya salah satu gue mau sedikit ngomong kalau ditanya apa ya gue omongin ya itu karena gue pokoknya belajar deh kayaknya menurut gue ya. Menurut gue kayaknya nggak bakal bisa kita tolak lagi deh ini perkembangan teknologi ini kayaknya benar-benar harus melek deh kita. Bener. Buru-buru deh kita belajar abis naik kripto nih tahap pembelajaran kripto cepat kita belajar tentang blockchain biar kita nggak ketinggalan. Iya benar. Gitu. Oke Kak, apa bedanya kripto dengan Bitcoin? Nah ini lagi nih Mas. Gini blockchain terus anak-anaknya banyak kripto itu banyak koin-koinnya. Ini si kripto gede, blockchain gede lagi. Ibarat kalau diumpamain. Nah di kripto itu banyak banget koin, ada ribuan koin. Nah emaknya yang paling terkenal itu si Bitcoin. Emaknya doang itu anak dia. Pertamanya lah ya. Anak pertama dari rumah si kripto itu. Iya gitu. Tapi orang menyamakan Bitcoin itu sama dengan kripto, enggak gitu. Oke, jadi anak salah pertamanya, ya. Anak keduanya Ethereum. Ada ETH. Nah baru ke bawah-bawahnya banyak lah koin-koin micin dan lain-lainnya. Koin micin lagi viral hits, ya, 0,5 harganya ya. Iya gitu. Dia ingin mengulang kesuksesan di zaman Bitcoin. Ya, jadi jangan salah, kripto sama dengan Bitcoin menurut gue ya salah nggak salah juga sih ya. Tapi ya itu anaknya, emaknya, anak pertamanya dari kripto itu. Dari ribuan koin yang berada di kripto ya, mana yang paling potensial Kak? Tergantung juga ya, tergantung dari kitanya. Kita mau investasi jangka panjang apa mau cuan-cuan 1 hari 2 hari, kan ada yang cuannya daily. Ya itu cuan daily ya mainnya koin micin. Koin micin itu ya, namanya. Kalau mau investasi jangka panjang kayak gue holder garis keras nih. Gue punya koin dari 75.000, gue tahan dia naik sampai di 2.400.000 gue nggak jual. Tahan berapa lama? Ya gue biarin aja. Simpan aja, investasi aja. Gue mining koin itu dari harga 75.000 Kak. Dan kemarin itu bulan sekarang Desember, kayaknya bulan Juli Agustus tuh dia sempat nyentuh harga 2.400.000. Bayangin berapa ratus % itu dia naiknya. Tapi gue belum mau jual. Karena gue holder garis keras. Gue jual kalau dia udah di angka 5 juta. Nah itu koin. Ya tergantung juga kita ngelihat dari sisi mana kita mau investasi jangka panjang atau mau jangka pendek yang daily cari gue hari ini untung ya udah gue ambil. Itu banyak koin-koin micin. Nah tapi kalau kayak gue nih holder garis kelas tuh dia nggak kelihatan koinnya. Asal sabar gitu, tahan, biarin aja. Terus kita punya prinsip sendiri, punya fundamental sendiri. Tahu nih koin, yakin nih dia bakal naik nih. Ya udah diemin aja. Gitu. Untuk saat ini Kak, mungkin Kakak bisa ngomong ke kamera ini pasti kan penonton ini lagi fokus banget nih ke Desi ya ketika menjelaskan sesuatu gitu. Investasi mana yang paling tepat untuk zaman sekarang? Emas, dolar, atau cryptocurrency? Kripto. Kalau menurut gue mana yang paling terbaik dari tiga investasi itu? Kalau menurut gue kripto alasannya apa Kak? Karena ya emang udah
saatnya sih semua orang pasti akan kripto pada waktunya. Selalu tagline gue di Instagram. Kripto kemana? Semua orang akan kripto pada waktunya. Gue udah ketemu banyak banget orang, Mas. Iya. Dari yang dia bisnis pesawat, jual pesawatnya, dia punya kapal, dia jual kapalnya, dia punya ruko, ada bisnisnya, dikosongin hanya untuk kripto. Berarti di sini adalah kripto akan menjadi nilai tukar uang masa depan. Kalau itu gue nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Ya nggak bisa jawab karena itu nilai tukar ya, berarti dia menggantikan uang. Itu gue nggak bisa jawab. Gue kan nggak tahu ya. Tapi menurut gue orang nanti akan kripto pada waktunya sih. Ini menurut gue ini fase-fase waktu internet mau masuk. Zaman yang tadi kawan gue bilang ya umur 50, umur 25 itu kalau mereka lihat ini lagi proses. Lagi proses ya. Gitu. Sekarang ketika dana terkirim atau tertransfer ke seseorang, apakah benar itu tidak bisa di-tracking? Siapa pengirimnya, siapa penerimanya, jam, waktu, tanggal tuh ada nggak? Kalau di kripto bisa kok di-tracking, ada data semua. Makanya kripto itu kan blockchain, sistem keamanan. Gitu. Salah satu orang mau main kripto atau di blockchain itu karena dia kemerdekaan finansialnya terjamin, Mas. Wis. Iya, sorry ya kalau kita sekarang ini misalnya uang masuk 5M, 1M lah, itu tuh udah bunyi loh. Bunyi dari atas ya. Uang dari mana nih? Datang surat cinta. Betul. Ya kan, gitu. Kalau di kripto enggak, 20M, 200M juga enggak ada tuh. Itu salah satu. Apakah dia nggak peduli nih duit dari mana kali ya? Enggak, belum ke detect. Mungkin menurut gue belum ada regulasi mungkin atau apapun itu. Ya gue nggak tahu ya ranah itu ya. Tapi sampai detik ini kita mau transaksi berapapun, gue beli VGA tuh pakai kripto loh. Tinggal kirim link aja. Iya. Wallet lu nih, set udah mau 20M kayak berapa M kayak. Coba bayangkan kalau kita masih sistem. Tapi apakah itu tidak mengundang para koruptor bermain di situ ya kira-kira? Nah itu salah satu kalau disalahgunakan ya. Gue juga nggak tahu lah itulah 200M nggak dilacak sama. Itu urusan masing-masing ya. Gue nggak tahu. Tapi sepengetahuan gue salah satu, dan gue juga udah ngerasain salah satu kita bermain di kripto itu adalah kemerdekaan finansial. Gitu. Di luar kripto kita mau pakai uang kita sih, kita capek-capek bisnis apapun itu 1M aja udah kedetek kan. Benar. Udah bunyi nih hijau nih. Besok surat cinta datang. Kira-kira nih Kak, pemerintah kita akan menyulitkan tidak kripto berjaya di sini? Mudah-mudahan enggak lah, jangan ya. Mudah-mudahan enggak, soalnya yang gue lihat-lihat sih kayaknya sih ya kan. Tapi masih bisa main kok Kak. Gue dari 2015 sampai 2021 itu beda banget. 2018 tuh dulu ya Mas. Apapun yang memberitakan tentang kripto, mau Facebook, Google, semua itu di-ban, hilang. Oh, di-ban ya. Ya, dan akhirnya ETH yang sekarang hari ini tuh ETH 57 juta kalau nggak salah. 2018 tuh harga ETH tuh 2 juta. Harganya langsung turun karena gara-gara nggak boleh diberitain kemana-mana gitu. Nah hari ini orang-orang yang menjudge si kripto inilah itu, dia bikin kripto sendiri. Contohnya Facebook, kemarin dia bikin metaverse sendiri. Itu kan berkaitan. Iya, yang dulu dia nggak boleh ngeberitain, Kak, gue ngerasain banget tuh. Gila, sebentar, gue cari di Facebook kagak ada berita tentang kripto. Dia anti banget dulu ya. Aduh, hancur harga ETH tuh sampai 2 juta. Nah sekarang mereka bikin sendiri. Jadi gue rasa kayaknya ya mudah-mudahan bisa didukung sama pemerintah ya. Pemerintah ya. Iya gitu sih. Ya, tapi kalau andai kata tidak didukung pun ya, aku suka mikir itu yang paling terburuknya. Ya, terburuk ya. Terburuk andai kata banget nih pemerintah tidak menerima kehadiran kripto di Indonesia. Kita masih bisa mengakses kok. Masih bisa. Iya kan? Iya, mungkin banyak yang keluar negeri kan. Atau jangan-jangan langsung dibuat undang-undangnya gitu lagi. Iya. Tapi dengar-dengar sih Desember ini bakal ada regulasi yang akan mengatur itu semua sih. Memang harus diatur ya. Iya, gitu. Berarti kalau diatur ada pajak dong? Ada. Kan selama ini kan nggak ada kan?
Adalah pajak pribadi kita bayar. Gue kan sahabat PLN, sahabat pajak juga gitu. Kan PLN gue bersahabat karena gue mining itu kan pakai listrik. Oke. Nah, dari hasil keuntungan bermain kripto pasti kan ada dana penyimpanannya dong. Maksudnya keuntungannya itu di mana biasanya, Kak? Di bebas, kita pilihan tadi gue bilang mau di trading lagi di exchanger kan. Iya, di exchanger di mana maksudnya di bebas, mau di Indodax, Binance, Binance, Huobi bebas. Iya bebas gitu, pilihan kita masing-masing. Mau di staking lagi atau mau didiamin lagi di hold gitu nunggu koinnya naik lagi, ya bebas pilihan masing-masing manajemen si miners ini sendiri sih. Mana yang terbaik? Mau cairin antara Indodax, Binance, Huobi? Tergantung aja sih orang-orang. Feelnya di mana ya? Iya, kalau gue ya pakai aja lah. Kalau kakak pakai apa? Ada lah. Tuh kan dirahasiain ntar gue kan. disangkanya endorse itu lagi. Ya enggak dong. Gak mau gue. Kan itu produk luar, kita kan menyuarakan gitu. Ada lah, gue pakai punya lokal, pakai punya luar juga pakai. Gitu. Yang penting mana yang paling termurah aja pajaknya gitu. Ya. Ketika USDT ditukar dengan DIR ya. Aduh. Oke, ini kan kayaknya Kak Desi ini udah sangat berpengalaman ya di dunia kripto kan, maksudnya di dunia trading. Kripto. Berarti kan income-nya udah oke banget, bisa menciptakan koin-koin gitu. Kenapa harus masih membutuhkan bisnis konvensional yang sampai saat ini Mbak? Produksi koin ya. Kayak apa? Usaha apa? Yang sekarang lagi dijalankan fashion. UMKM gue kecil-kecil banyak sih. Kenapa itu masih dijalankan? Padahal sebenarnya bertahan di kripto pun juga sudah lebih dari cukup. Iya, benar banget. Kenapa tuh? Karena gini Mas, gue punya bisnis konvensional ada beberapa ya, capek gue bener. Capek urusan sama SDM-nya gitu. Sorry ya, kita selalu apa ya? Tadi gue bilang dikasih target, dimarahin resign. Nggak ditarget perusahaan yang rugi. Gue udah capek banget sih gitu. Gue tuh bisnis tuh dari gue sekolah kuliah gitu kan. Nah bener kata Mas, gue secara finansial, secara pribadi alhamdulillah dari kripto sih udah aman-aman aja, alhamdulillah ibaratnya gitu. Tapi ya gue secara pribadi, tidak untuk orang lain gitu. Gue pernah kepikiran mau tutup salah satu bisnis konvensional gue, konveksi. Karena gue udah capek banget. Orang yang punya konveksi pasti akan tahu gimana ribetnya kita bisnis konveksi. Nah, sempat gue mau tutup Mas. Gue udah capek kan. Tapi balik lagi, kalau secara finansial pribadi gue ya alhamdulillah gue bisa terkecukupi. Lah ini penjahit gue mau kemana? Kenapa nggak penjahitnya disuruh untuk gabung di kripto dengan modal kecil? Enggak semua orang juga Mas, umur-umur, dan mereka kan sorry ya, pendidikannya mau gue teriak-teriak sampai berbusa juga menceramain mereka tentang kripto nggak bakal belum masuk. Emang nggak ada jalan yang simpelnya gitu, maksudnya untuk orang yang tidak berpendidikan pun mungkin untuk orang awam gitu ya, kurang mengerti. Emang nggak ada yang cara mudah dia bisa bermain kripto? Nih. Kalau orang yang gini ya, sesuatu yang baru, kalau dia udah anti duluan itu kita mau jelasin apapun juga dia tetap akan tutup kupingnya. Tapi nanti kalau semua banyak yang pakai dia akan oh iya bener nih. Nah baru gue masuk deh. Gitu. Ya ibaratnya mau dikasih tahu kayak apapun itu juga bakal susah. Akhirnya gue berpikir, aduh, ini penjahit gue mau kemana ya? Penjahit mau kemana? Marketing gue mau kemana? Orang gudang gue mau kemana, konveksi, orang gelar konveksi gue mau kemana, tekstil gue mau kemana. Kalau gue tutup nih konvensional gue, ya udah, walaupun gue pada saat itu penjualan nggak ada, ya udah gue bikin aja itu baju. Yang penting biar mereka ada kerjaan. Jadi itu salah satu yaitu positifnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Ya, gitu ya. kasihan kan apalagi pandemi gini, mau kemana lagi mereka lebih susah. Lagi pandemi gini kripto tuh menjadi solusi ya. Iya sebenarnya, tapi mereka nggak tahu kalau penjahit gue itu nggak tahu kalau bosnya itu main kripto juga. Ya tapi gue mau jelaskan kayak gimana pun juga mereka nggak akan bisa nerima. Benar. Iya, udah gitu kan modalnya perlu besar juga. Gitu. Nah, dengan VGA yang Kak Desi hadirkan 8 ya? Iya, 8 sih. 8 VGA ya. Itu sempat ada protes gak dari siapa? Mungkin dari kalangan mana itu? Sempat ada protes, kan itu tinggi sekali ya 8 VGA. Iya, dari gamers dan para
IT yang ngedit gitu kan. Oh, Gue sih editor. Kenapa? editor. Karena memang langka. Tapi sebenarnya bukan gara-gara miners juga sih langka. Tunggu Harganya naik. Yang gue bingungin, Kamu lihat dari Instagram gue tuh di siapa tuh sama gamers tuh dihujat terus gue. Gue disangkanya gue yang penghilang alat-alat itu, tapi kan bukan gue juga. oh jadi gini, memang untuk gaming ya, Iya. untuk seorang gamers itu kan untuk bisa main gamenya lancar itu butuh asupan VGA-nya tinggi. Iya, Iya kan? dan mereka sekarang mencari itu para editor gitu. Langka, bukan langka juga sih, harganya naik. Jadi naik. Pelampiasannya ke gue pas ketika gue nge-share video atau foto yang di belakang gue itu ada ribuan VGA. Ya udah gue jadi pelampiasan mereka untuk ngomel-ngomel, tapi menurut gue ya bukan gara-gara gue juga kan. Iya, Ya kalian beli aja kan, nggak gitu naik juga Tuh harganya. curhat ke Desinya. Mendingan kalian kerja keras Dan? ya kan, biar penghasilannya nambah terus beli VGA-nya gitu. Iya, Gue iya. mas komen 5.000 tuh gamer semua tuh. Gamers semua ya. Dan marah-marah sampai gue dibikinin judul-judul sinetron ibu-ibu kena azab ditimpa VGA gitu-gitu. Bisa ada yang begitu. YouTube gue cuma berapa video, 2 video, ribuan komennya cuma gamers tuh pada itu. Ya udahlah gimana, tapi bukan gara-gara gue juga kan gitu. Makanya para gamers bikin konten sebanyak-banyaknya Ya di YouTube channel kalian. biar bisa beli VGA. Sebenarnya Iya. VGA-nya ada, tapi harganya agak naik. Ya naik kalau lewat KDC kali. Enggak, di marketplace tuh emang bener pada naik. Tapi kan mereka harus kerja keras biar bisa beli itu VGA, bukan gara-gara gue juga. Itu gitu. parah tuh, 5.000 komen tuh hujat Iya. gue semua itu satu video gue. Iya, sampai membekas kayak di hati itu ya. Ya yang gue membekasnya lucunya yang ibu-ibu kena azab ketimpa VGA apa tahu kayak gitu-gitu. Gue ngakak-ngakak sih itu rasanya. Iya. Ya, itu harus diedukasi berarti ya. Iya sih. Udah bukan waktunya kamu bermain game ya, nak ya. Kamu sudah Iya, besar. main game itu kalau udah sukses dulu lah, Iya, baru betul. bisa beli VGA yang mahal-mahal. Kalau belum, ya mending buat di mining aja dulu, buat Betul. penghasilan. 140 juta ya. Ayo nabung yuk nabung. Kita Semangat, yuk. ciptakan koin. Iya. Lalu koin itu di trading kita puter lagi Iya, ya kan. staking, ya Staking udah lagi. macam-macam sih sekarang. Udah cuan-cuan terus aja, Iya. nggak ada putus-putus. Iya. Kayak gitu. Oke Desi, sebelum kita masuk segmen Bos Inggris bertanya ya, aku mau nanya dulu terakhir nih. Iya. Seberapa jauh Kak Desi mengetahui tentang Royal Q? Royal Q apa sih tuh? Oh nggak tahu. Baru dengar, iya. Baru dengar. Ya sudah. Mau gimana? Iya. Tadinya saya mau bertanya tentang Royal Q gitu. Ini Royal Q itu ada sangkut pautnya dengan multi level marketing. Oh. Gitu. Dia memang bisa trading menggunakan robot, ya kan? Cuan hariannya dunia berdasarkan pertradingan ya. dunia pertradingan. Kalau trading gue tipis-tipis sih. Tipis-tipis Tapi ya. kalau mining gue udah dari 2015 udah set gitu lah. Tapi kalau trading gue tipis-tipis dan itu juga yang gue lihat momen aja. Dan gue trading kagak robot-robotan ya, trading aja di exchanger kripto gitu aja. Gitu ya. Jadi ya udah, aku nggak bisa mengulik lebih Tentang luas lagi nih. itu, iya. Padahal aku mau ngebahas tentang banyak banget robot-robot yang sudah bertebaran net 69 ya. Ya itulah ya. ATG. Ah. Ya, Royal Itu pertradingan. pertradingan Trading ya. tentang trading semua ya. Kalau aku kan di mining, crypto mining ya. Oke. Berarti sekarang yang paling penting itu adalah keamanan ya, Kak. Aman dalam trading supaya uang kita tidak terjun bebas ya. Aman dan cuan ya. Dan cuan pastinya kan. Iya. Oke. Berarti menggunakan robot menjadi solusi utama nggak kayak gitu? Gue nggak tahu deh, gue nggak bisa Nggak jawab mengerti kali ya, itu bisa ya. jawab ya? Oh, ya udah. Oke kalau gitu Kak ya, ini kita akan masuk Bos Inggris bertanya Iya, ya. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan ingin bisa kita gali lagi Ya, kita tentang bahas. kripto ya. Oke, ya. Oke, Bos Inggris bertanya. Dari akun Instagram endika.rn. Tips agar fokus berbisnis ala Tante Bos. Kalau dari gue sih ke tujuan lagi, tujuan kita bisnis apa?
Iya. Gitu, balik ke tujuan kita mau ngapain sih nih kita gitu. Tujuan kan ada jangka panjang, jangka pendek ya. Iya. Nah kalau fokus kita udah mulai ngeblank nih, ingat lagi tujuannya mau ngapain. Balik lagi gitu kan. Kalau misalnya nggak mood, fokus nggak, males-malesan, fokus tadi gue bilang udah nggak stabil, udah ngeblank, balik lagi, ingat lagi, oh iya tujuan gue mau kayak gini lah gitu. Harus ingat ke tujuan lagi. Harus tujuan Gitu, ya. iya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari akun Instagram Sri Sirin ya .khz. Definisi Miss Independent menurut Kak Desi dong. Menurut gue perempuan yang ini ya apa namanya? Tidak bergantung dengan laki-laki? Enggak juga. Kita perempuan harus bergantung juga sih kadang. Gue Walaupun kalau udah gue jujur, sukses. gue kalau nggak punya pasangan gue puyeng juga kan. Mau diskusi sama siapa? Sama Menurut tas gue, dulu dong. Terus? pentingnya pasangan itu ya. Penting. Bukan tidak bergantung dengan laki-laki. Perempuan yang mau selalu belajar. Selalu belajar dengan keadaan, dan perempuan yang mampu menempatkan dirinya dalam situasi apapun. Bukan tidak bergantung dengan laki-laki. Gue nggak setuju sih perempuan yang tidak bergantung, Miss Independent, perempuan tidak bergantung. Enggak, menurut gue kita harus bergantung. Nggak semua masalah atau nggak semua urusan kita itu nggak perlu laki-laki loh. Perlu banget ya pasangan itu gitu. Tapi Miss Independent menurut gue itu ya perempuan yang bisa menempatkan dirinya dalam situasi apapun dan dia mau menerima dan mau belajar. Itu menurut gue. Gitu ya. Iya. Baiklah, ada pertanyaan lagi? Udah cukup? Waduh, kok nggak ada yang bertema kripto ya? Kripto ya, iya. Pertanyaannya. Berarti kurang. Berarti Mbak Desi kurang ini. Kurang edukasi ya. Bukan, kurang di sosmednya. Mungkin aku loh Mbak Desi yang bermain kripto mungkin. Mungkin orang taunya Mbak Desi ya wanita independen itu. Iya, wanita sama mandiri. dulu orang taunya gue bisnis fashion online. Terus seperti itu. Iya. Ya mungkin kriptonya harus Ya karena gue disuarakan nggak lagi tuh, pernah Kak. update. Iya. Baru update tuh baru beberapa bulan ini. Gitu. Akan kripto pada waktunya. Akan cuan tumpah-tumpah pada waktu. Cuan tumpah-tumpah ya juga ya. Yo kan. Ya, cuan tumpah-tumpah. Oke, kalau gitu Kak Desi, kita ada games ya. Oh iya. Tadi kita udah Aduh, ngomong gue serius. rada lola nih kalau udah games ini. Iya, karena udah keseringan ngeliat ini sih mining kan. Iya, gue bawaannya pikiran gue serius melulu soalnya. Aku sebenarnya pembawa acara yang lucu-lucu nih, tapi Iya, karena serius narsumnya Kak Desi seperti ini, aku jadi harus dewasa Iya, kan. gue tuh orangnya kaku, nggak bisa lucu. Terus games tuh nggak bisa karena biasa berpikir berpikir serius, berpikir keras gitu. Oh, Kaku ya. Kali ini kita lemesin. Lemesin say. Iya. Jadi gamesnya Kak gampang banget ya. Jadi kayak misal contoh handphone. Jadi kita akan saut-sautan HANDPHONE. Seperti itu ya. Akan ada berapa Vel? Akan ada berapa kata? Akan ada 3 kata atau 3 benda. Yang kalah itu berdasarkan dari nilai akumulatif. Oke. Ya. Yang paling rendah tentunya kalah. Iya. Hukumannya adalah memarketingkan sebuah benda yang akan dipilih sama yang menang. Contoh ini. Sofanya empuk, sofa yang empuk, bantal yang empuk dan lain-lain. Oke, udah siap? Boleh. Kita salaman dulu dong. Siap, Ya. deal. Deal ya. Oke, Pak Guys, waktunya game. Baik, dari kalimat apa, Vel? Untuk kata yang pertama ada penghargaan. Dimulai dari siapa dulu? Mulai dari Mas Chris. P, N, G, H, T, R, G, A, N. Ya, benar semua. Berarti kita masih imbang ya kayak. Kalimat yang berikutnya. Kalimat yang berikutnya kreativitas dimulai dari Mbak Desi. Itu panjang kalimat itu. Kreativitas. Kreativitas. Oh, K, R. A. Salah. Yes. Harusnya K. Iya, dulu. iya. Baru A. Oke, terus lanjut. Ulang. Kalimat yang ketiga. Tunggu sebentar, gua kasih nilainya dulu dong. Berarti sini aku nilainya 1, kakak 0, tadi kan salah ya. Oke. Kalimat terakhir. Konglomerat dimulai dari Mas Chris. K, O, N, G, O. O. L harusnya. Hah? Konglomerat. Oh, tadi gua kongglomerat ya. Kongo ya, aduh. Padahal gampang banget loh. Satu sama lagi. Kata terakhir ada fotosintesis.
Wah, fotosintesis. Oke. Dimulai dari Mbak Desi. F O T O S I N T E S I S. S. Waduh, kita sudah imbang nih coy. Imbang coy. Kalimat yang berikutnya lagi. Sampai nemu yang salah udah, jangan belibet. Kalimat yang selanjutnya ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Oke. Pertanggungjawaban dimulai dari Mas Kris. P E R T A N G. Masih oke. Pertanggung. Yang N siapa? N kan gua. Mbak Desi yang Yes. Kadang udah bilang tunggu ada yang keselimpat. Gila itu pertanggungjawaban. Jawaban. Iya, G-nya double ya. G-nya double. Abis N harusnya G ya. Iya. Kan benar. Jadi sebenarnya kurang lebih ya Kak, kita tuh iya. imbang gitu. Iya. Cuman kita keselepet Gua aja. jadi mikir gue. Jadi mikir ya. Baik. Sesuai dengan Gimana? konsekuensi, Iya. Kak Desi Lu harus iklanin menanggung ya. hukuman ya. Hukuman ya. Ya. 30 detik Gue mau iklanin apa nih? ya iklannya ya. Oke, aku akan pilih yang ada di ruangan ini ya. Aku akan pilih sebentar. Ah, itu aja. Apa? Tolong dong frame foto aku. Aduh gue gak tahu nih. Frame sini, kasih frame foto aku. Ayo gimana? dong gue Sebentar iklannya? kita countdown dulu ya. Sebentar. Gue Mengiklankan apanya kek, orangnya boleh. Kenapa ininya Ini nih? frame-nya Iya. boleh atau Aduh, kacanya gue boleh, asik. terserah semuanya. Gue biasa ngomel-ngomel sama marketing gue jadi gue. Gue Oke, ready? frame-nya aja deh, nanti orangnya tersinggung lagi. Salah-salah ngomong ya kan. Sudah? Oke, baik. 3, 2, 1 action Kak Desi. Silakan. Nih guys ya, ini frame foto ini, aduh bagus banget deh. Cocok banget untuk kalian taruh di ruang tamu kalian. Ini kelihatannya mewah, terus elegan, klasik. Pokoknya bikin kalian nyaman deh kalau duduk di ruang tamu kalian. Ya, ini frame fotonya. Pokoknya kalian jangan lupa beli ya. Gitu kan? Iya benar. Tapi waktunya belum habis kan Desi ya? Harus 30 detik. Iya. Oh my god. Terus apa ya? Ini bahan-bahannya juga apa ya? Bagus banget lah. Pokoknya dari kayu asli, ini kayu jati ya. Dari kayu jati. Terus warnanya juga cocok ya kan. Terus foto orangnya juga bagus ya guys. Kameranya juga bagus nih. Pokoknya kalian di rumah kalian wajib banget punya frame foto kayak gini ya. Terus fotonya ala-alanya kayak gini juga. Terus kameranya juga kayak gini juga deh. Kayak oke ya. Oke deh. Bingung ya. Dia tuh bingungnya gini guys. Antara frame ke orang yang gak di komen. Nggak enak salah ngomong. Astaga. Aduh. Jadi, tapi bagus kok ya. Kadang udah biasa itu kan. All shop. Biasanya sih marketing gue. Gue lebih ke desain bajunya gitu, bukan yang ngomong-ngomong kayak ngoceh-ngoceh gitu ya. Apalagi sekarang jasa itu udah ada ya. Yang maksudnya live di sosmed apa? Iya. Ya selama 2 jam kurang lebih untuk yang kayak gini-gini. Iya kayak gitu-gitu. Sekarang udah ada loh jasanya kayak gitu ya. Iya benar. Dan gajinya lumayan gede loh katanya teman-teman. Iya. Benar? 8 Ada jutaan. kok, Ada yang mau 8 jutaan? Iya. Tapi ngoceh-ngoceh coy. Iya. 2 jam loh 2 jam, bayangin. benar. Oke deh Kak, ini kita mau pamit nih bentar Iya. lagi ya. Ada nggak yang mau disampaikan untuk Bos Angels yang di rumah untuk menata masa depan yang cerah sejak dini? Bisa ngomong ke kamera di sini Kak. Sejak dini ya, sejak dini. Persiapannya apa Kak untuk anak muda ini? Persiapannya yang pertama menurut gue karena ini pengalaman gue juga. Yang pertama kalau masih muda tuh jangan sampai salah pilih circle atau lingkungan. Karena itu sangat menentukan kita ke depannya. Gue juga punya pengalaman hal yang sama masalah circle atau lingkungan. Jadi bukan kita pilih-pilih ya, tetapi apa ya namanya untuk diri sendiri ke depannya ya kita lihat-lihatlah mana yang bisa terbaik buat kita atau enggak gitu. Yang paling penting adalah kalau sejak dini ya, circle dan lingkungan itu sangat-sangat menentukan gimana ke depannya. Tumbuh kembang kita ya. Iya, itu. Selain itu ada lagi Kak? Selain itu kalau menurut gue ya harus belajar.
Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, belajar apapun itu, bukan yang hanya kita belajar di sekolah gitu. Belajar apapun itu tentang karena dunia ini perkembangan teknologi itu sangat-sangat update. Jadi jangan sampai kita ketinggalan dan benar-benar kita harus update informasi itu cepat banget. Gue aja kadang baru mau belajar, ibaratnya baru gue telan, udah ada ilmu baru lagi. Iya, benar. Baru gue mau telan lagi, ada ilmu baru lagi. lagi. Nah, itu aja sih. Oke, jadi 2 poin itu sangat penting ya. Iya. Kalau gitu Boss Anchors harus disimak itu ya tips dari Kak Desi ya. Ya. Semoga bermanfaat. Akhirnya aku sama Kak Desi harus pamit ya. Dan kru yang bertugas juga harus pamit. Gue ucapin terima kasih. Ya gue berharap konten kita hari ini bisa memberikan edukasi yang bermanfaat. Tentunya untuk rencana keuanganmu di masa depan. Amin. Ya. Kalau gitu aku Kak Kris, tim dan Kak Desi pamit. Sampai ketemu lagi di konten gue yang berikutnya. Dadah.